Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS materi bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, Ibu harap kalian sudah siap untuk belajar ya. Baiklah, untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, silakan kalau yang sudah buka-buka bukunya, yuk kita perdalam lagi, yuk kita simak lagi. Ya, masih ingat semboyan kita IPS asyik menyenangkan. Yuk belajar lagi, kita jalan-jalan juga. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita mempelajari bab 3 yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang membuka buku catatan kita. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita akan ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. 4. Menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Mengapa sih ada perdagangan internasional atau perdagangan lintas negara di dunia? Kalian mau tahu nggak alasannya kenapa? Yuk kita simak. Nah, alasan yang paling utama itu adalah saling membutuhkan. Kenapa kok kita saling membutuhkan? Pertama, kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya sumber daya alam dan ada negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Nah, contohnya negara yang kurang memiliki sumber daya alam adalah misalnya negara Singapura. Nah, Singapura ini dia tanpa mengandalkan sumber daya alam, Singapura merupakan negara kecil namun maju. Bahkan Singapura tuh pernah mengimpor dari Malaysia. Nah, walaupun pernah mengimpor, dia menjadi maju melalui pariwisata. Apalagi negara yang kurang memiliki sumber daya alam yang kamu ketahui. Yang nomor 2, misalnya adalah Korea Selatan. Nah, siapa yang tidak tahu dengan Korea Selatan? Nah, mereka memiliki mineral tapi terbatas. Korea Selatan juga dikenal sebagai negara pengekspor peralatan komunikasi nirkabel, komputer, baja, kapal semi, konduktor, otomotif, petrosa, sampai dengan barang-barang canggih ya. Jadi walaupun mineralnya terbatas. Kemudian di nomor 3 itu ada negara Italia. Nah, jadi Italia ini dia minus bahan bakar padat, terutama batu bara, minyak, dan gas alam. Tapi dia juga negara maju. Nah, apa sih kelebihannya? Dia memiliki produk-produk teknik tekstil, pakaian, mesin, otomotif, peralatan transportasi, ya, dan lain-lain. Yang kemudian negara keempat yang kurang memiliki sumber daya alam ini contohnya adalah Jepang. Jepang, seperti kalian tahu, selama ini dikelilingi gunung berapi aktif dan rentan terkena bencana, ya kan? Gempa, tsunami. Tapi dia negara maju dan sangat hebat dalam teknologi, mulai dari komputer, mobil, produk elektronik, dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia kan ada Toshiba, Pocari Sweat, ya. Nih yang digambar ini semua produknya punya
Jepang ya. Dan ini ilustrasi dari negara Jepang. Jadi walaupun dia dikelilingi gunung berapi aktif, rawan bencana juga ya, gempa, tsunami, tapi dia bisa menjadi negara maju. Ini produk-produk Jepang yang sering kita temui di Indonesia. Nah, di negara urutan kelima itu contohnya adalah negara Swiss. Nah, jadi Swiss ini dia sama sekali tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan. Nah, Swiss memusatkan perhatian pada industri pertanian. Jadi keunggulan Swiss ini dia melakukan proses pengolahan makanan, memproduksi kebutuhan makanan multinasional. Nah, jadi itulah 5 contoh negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Kalau negara yang kaya sumber daya alam, contohnya siapa? Nah, kayak kita ya, Indonesia. Nah, ini kita kaya akan sumber daya alam. Apa sih yang diekspor Indonesia ke luar negeri? Biasanya bisa kayu, kan? Apalagi batu bara, timah, karet, minyak bumi, itu punyanya Indonesia yang biasanya diekspor ke luar negeri. Nah, apalagi yang negara kaya, contohnya kaya sumber daya alam. Nah, kalau di Timur Tengah tuh ada Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu dia nih di sini contoh negara yang kaya sumber daya alam ya. Ini ada dua ibu contohkan ya. Kalau yang Jepang kan dia minim sumber daya alam tapi negara maju. Nih, ini contoh si Jepang nih. Tapi kalau Arab Saudi dia ini kaya akan sumber daya alam minyak buminya ya, minyak bumi. Nah, jadi dia adalah anggota OPEC nih, negara anggota OPEC, organisasi pengekspor minyak di dunia. Nah, yang kaya sumber daya alam dan maju, nih contohnya ya, ada Arab Saudi. Nah, yang kedua, kenapa sih ada perdagangan internasional? Alasan keduanya adalah adanya perbedaan selera masyarakat di tiap negara. Nah, jadi, pakaian bermerek, nah yang kalian tahu seperti Lepis ya, Supreme, Stussy dan lain-lain. Nah, beda-beda selera masyarakat terhadap komoditas tertentu. Mungkin kalian sering menjumpai produk dari luar negeri ada di tempat kita kayak tadi ya, dan disukai oleh masyarakat. Kemudian nomor 3 ada alasan efisiensi. Nah, jadi kadang nih ya, kayak kita juga di rumah membeli makanan lebih murah daripada membuat makanan sendiri tuh. Sama juga kayak negara. Jadi, kadang membeli itu lebih murah daripada membuat sendiri. Nah, nomor 4 alasannya adalah adanya perbedaan teknologi. Ini perbedaan teknologi ini gimana sih contohnya? Misalnya untuk melindungi kedaulatan tuh Indonesia kan punya alat tuh yang namanya alutsista, alat utama sistem keamanan. Nah, kita harus punya yang memadai ya. Nih, misalnya contoh masalahnya itu ketika ada negara yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, ternyata memiliki teknologi yang lebih maju. Nah, negara itu memiliki rudal dengan daya jelajah 2000 km, sedangkan kita Indonesia cuma 100 km. Nah, apa solusinya nih? Karena perbedaan teknologi tadi kita Indonesia harus membeli dengan yang setara atau lebih ya. Nah, itu kita saling membutuhkan dengan negara lain sehingga terjadilah apa? Perdagangan internasional. Nah, kalau yang nomor 1 tadi ada negara yang kaya sumber daya alam dan ada negara yang kurang memiliki sumber daya alam, ya kan? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu tadi? Nah, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi dikatakan perdagangan internasional itu minimal ada dua negara ya yang melakukan perdagangan internasional
atau lebih. Nah, tujuannya apa? Mendapatkan laba atau keuntungan. Kalau kita sudah berbicara perdagangan internasional, otomatis kita akan berbicara tentang ekspor dan impor. Nah, apa sih ekspor? Ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Nah, bagi negara yang melakukan ekspor itu disebut eksportir. Nah, kemudian ada juga istilah impor. Impor apa? Impor itu mendatangkan barang dari luar negeri. Negara pelakunya disebut importir. Nah, ini eh, kurang lebih dengan yang Ibu bahas di awal tadi ya, tapi ini lebih rinci lagi. Faktor apa yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Nih, sama lagi tadi ya, kenapa kok bisa terjadi perdagangan internasional? Pertama karena adanya perbedaan sumber daya alam ya. Satu negara ada yang kaya dengan sumber daya alam, misalnya Indonesia ya. Eh, Tadi kaya, kaya sama kaya bisa nggak sih terjadi perdagangan internasional? Bisa. Kenapa? Nih kan ada perbedaan sumber daya alam nih kayak Indonesia sama Arab Saudi ya. Sama-sama kaya akan sumber daya alam. Nih kalau Indonesia kan sumber daya alamnya kayu, minyak bumi, batu bara, timah, karet. Nah, sedangkan Arab Saudi dia kaya akan minyak bumi ya. Jadi sejak dulu itu Arab Saudi itu tergabung dalam OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Nah, sedangkan Indonesia misalnya kaya tadi dengan kayu, karet. Nah, jadi yang beda kekayaannya, kita kan Indonesia dulu memang pernah bergabung di OPEC juga ya, negara pengekspor minyak, tapi berhenti. Karena apa? Karena nggak apa produksi kita tuh kurang. Jadi akhirnya kita juga memerlukan mengimpor minyak. Nah, jadi akhirnya terjadilah perdagangan internasional antara kita dengan Arab Saudi. Arab Saudi memerlukan karet, jadi kita ekspor karetnya ke Arab Saudi. Lalu kita juga memerlukan minyak, lalu kita impor dari Arab Saudi. Ya. Kemudian kok bisa lagi terjadi? Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ya. Nah, contohnya gimana nih? Nah, kita eh, meskipun kaya, tapi belum mampu memiliki kemampuan memadai untuk mengolah sumber daya alam. Misalnya. Jadi, walaupun kita kaya akan sumber daya alam, akhirnya karena tidak memiliki kemampuan ya untuk mengolah sumber daya alam kita, akhirnya kita mengekspor bahan mentah kita ya dan mengimpor barang jadi dari luar negeri. Nah, seperti itu. Kemudian alasan ketiganya adalah perbedaan teknologi tadi ya. Kalau kita perlu alat alusista tadi, alat utama sistem keamanan tadi kan ternyata punya kita masih 100 km dan punya negara yang mengancam kedaulatan itu 2000 km, maka kita harus melakukan perdagangan dengan negara yang bisa memproduksi alutsista itu ya minimal 2000 km juga lah, sama dengan punya yang negara mengancam kita tadi ya. Atau kalau bisa lebih lagi tuh, harus kita beli itu alatnya. Nah, nomor 4, adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Beda budaya, maka beda selera ya. Nah, jadi kita bisa beli di barang dari luar negeri kayak gitu. Nah, sekarang kita ke manfaat perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu memiliki manfaat-manfaat yang banyak. Nah, di antaranya adalah nomor 1, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nomor 2, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk
Nah, terkait dengan spesialisasi produk ini ada istilah keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Jadi keunggulan mutlak itu adalah keunggulan di bidang sumber daya alam. Nah, suatu negara itu bisa uh, unggul karena negara lain tidak dapat membuat produk seperti yang dia buat. Ya, itu namanya keunggulan mutlak. Tapi kalau keunggulan komparatif itu keunggulan suatu negara dalam memproduksi barang tertentu. Nah, jadi ada beberapa barang yang diproduksi sama ya dengan negara lain, cuma dia lebih memiliki keunggulan karena barangnya itu bagus dan biaya produksinya itu lebih murah daripada negara lain. Nah, itu namanya keunggulan komparatif. Kemudian nomor 3, manfaat perdagangan internasional, kita akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Ya tadi terkait teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif tadi ya. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Nah, nomor 5, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nomor 6, meningkatkan hasil dan membuka kesempatan kerja. Nomor 7, pendapatan negara meningkat. Nomor 8, mendorong kemajuan iptek. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, itulah beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Nah, sekarang kita lanjut ke hambatan perdagangan internasional. Hambatan berarti halangan ya. Nah, jadi ada hambatan ketika kita melakukan perdagangan internasional. Hambatan itu bisa dilewati atau tidak. Nah, itu ada beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah perbedaan mata uang dan bahasa. Di beda negara, beda mata uangnya. Kalau Indonesia, rupiah. Dan bahasanya juga beda ya. Nomor 2, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, atau istilahnya itu adalah proteksi. Nah, supaya produksi negaranya tetap aman, maka pemerintah melakukan proteksi ya. Jadi kalau impor ada beberapa ketentuan yang dilakukan. Nomor 3, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Nah, ini bagi apa? Barang-barang impor. Kemudian nomor 4, adanya perbedaan aturan ya. Jadi adanya perbedaan aturan ini bisa jadi malah mempersulit atau apa sih, ribet ya istilahnya. Jadi kita tuh urusannya jadi ribet, jadi panjang ya, karena adanya perbedaan aturan. Kemudian nomor 5, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan anggotanya. Nah, ini ya. Jadi kalau bukan anggota, maka akan lebih sulit melakukan perdagangan internasional. Nah, seperti itu. Jadi harus jadi anggota dulu nih. Kalau nggak jadi anggota, akan sulit ya masuk untuk ekspor atau impor barang. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga merupakan hambatan perdagangan internasional. Nomor 5, hambatannya proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Nah, yang terakhir adanya perang dan perompak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini sampai di hambatan perdagangan internasional. Ya. Yang terakhir, ada sebuah pesan cinta dari Ibu. Jadilah versi terbaik dari diri kita dan selalu lakukan hal terbaik yang kita bisa. Be the best and do the best. Sesuatu yang tidak berharga bagi kita bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Salam hangat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.